Halo teman-teman, pernah bayangin gak sih jika dunia yang kita tinggali saat ini itu tidak ada kendaraan bermotor, ataupun tidak ada lampu penerangan, atau bahkan tidak ada plastik yang biasa kita sering pakai? Sulit untuk dibayangkan, bukan? Nah, semua itu ada karena berkat senyawa ajaib yang menjadi dasar sebagai macam-macam produk yang biasa kita sering pakai pada kehidupan sehari-hari. Bahan itu merupakan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu atom karbon dan atom hidrogen. Sederhananya, hidrokarbon adalah molekul yang terbentuk dari rantai atau cincin atom karbon yang saling terikat dengan atom hidrogen yang saling terikat pada atom karbon tersebut. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah contoh hidrokarbon yang paling umum digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga lainnya. Hidrokarbon juga menjadi bahan baku untuk pembuatan berbagai jenis produk petrokimia seperti plastik, karet sintetis, serat sintetis, dan berbagai jenis pelumas lainnya. Kebanyakan jenis pelarut yang digunakan dalam industri dan laboratorium merupakan senyawa hidrokarbon, seperti benzena dan toluena. Beberapa senyawa hidrokarbon merupakan bahan baku penting dalam pembuatan obat-obatan. Namun, penggunaan senyawa hidrokarbon juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Pembakaran hidrokarbon dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, tumpahan minyak dapat mencemari lingkungan dan ekosistem laut. Nah, untuk memudahkan identifikasi dan komunikasi, para ahli kimia mengembangkan sistem tata nama yang sistematis untuk senyawa hidrokarbon. Sistem ini dikenal sebagai tata nama UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Berikutnya merupakan aturan dasar penamaan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, penggunaan prefix dalam penamaan. Dalam sistem UPAC, prefix menunjukkan jumlah atom karbon dalam rantai utamanya, seperti misalnya metana dengan C berjumlah 1. Dan untuk etana atau et itu menunjukkan dengan jumlah atom C sebanyak 2. Yang kedua yaitu penentuan rantai utama. Rantai utama dipilih berdasarkan jumlah atom karbon terbanyak dan dapat bersifat lurus atau bercabang yang mempengaruhi penamaannya. Misal, dengan rumus molekul CH4, yaitu merupakan namanya metana. Untuk rumus molekul C2H6 itu merupakan etana. Untuk rumus molekul C3H6 itu merupakan propana. Begitupun seterusnya. Dengan C4 sama dengan butana, C5 merupakan pentana, C6 merupakan heksana, C7 merupakan heptana, C8 merupakan oktana, C9 merupakan nonana, dan C10 merupakan dekana. Yang ketiga yaitu penambahan akhiran sesuai dengan tipe hidrokarbonnya. Akhiran seperti ana, ena, dan una digunakan untuk menunjukkan tipe hidrokarbon, baik jenuh, tak jenuh, ataupun siklik. Terdapat perbedaan penamaan untuk alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana sendiri, nama senyawa akan diberi akhiran ana. Untuk nama alkena akan diberi akhiran ena dengan posisi ikatan rangkap 2 ditunjukkan dengan nomor rantai karbonnya. Selanjutnya yaitu alkuna dengan akhiran una dengan posisi ikatan rangkap 3 ditunjukkan dengan nomor pada rantai karbonnya. Senyawa alkana memiliki satu ikatan saja, tidak ada ikatan rangkap.
Untuk senyawa alkena memiliki minimal satu ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Untuk senyawa alkuna memiliki minimal satu ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Untuk contohnya yaitu seperti propena. Senyawa propena memiliki ikatan rangkap 2 pada atom karbon nomor 1. Selanjutnya untuk propuna, yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap 3 pada atom karbon nomor 1. Selanjutnya yaitu konvensi dalam penamaan senyawa aromatik. Yang pertama, identifikasi rangkaian aromatik. Senyawa aromatik umumnya memiliki cincin benzena, dan penamaan melibatkan penggunaan kata benz ditambah substituen lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan nomor posisi substituen. Pemberian nomor pada posisi substituen penting untuk menghindari kebingungan dalam strukturnya. Memastikan setiap substituen teridentifikasi dengan jelas. Yang ketiga yaitu kompleksitas dalam penamaan senyawa poliaromatik. Senyawa dengan lebih satu cincin benzena memerlukan penamaan yang lebih kompleks. Biasanya menggunakan nama yang mencerminkan struktur keseluruhannya. Selanjutnya yaitu karakteristik struktur alkana. Yang pertama ada alkana atau hidrokarbon jenuh. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal antara atom karbonnya. Ini membuatnya stabil dan tidak mudah reaksi dengan senyawa lain. Yang kedua yaitu alkena atau hidrokarbon tak jenuh. Alkena memiliki satu atau lebih ikatan ganda antara atom karbonnya yang memberikan sifat reaktif kemampuan untuk melakukan reaksi tambahan terhadap senyawa lain. Yang ketiga ada alkuna atau hidrokarbon dengan ikatan triple, ikatan rangkap 3. Alkuna memiliki setidaknya satu ikatan rangkap 3 antara atom karbonnya yang membuatnya aktif dan memberikan karakteristik unik dalam reaksinya. Selanjutnya yaitu contoh dan penggunaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Contoh untuk alkana yaitu seperti metana dan etana, digunakan sebagai bahan bakar dan dalam produksi plastik karena menunjukkan kestabilan dan ketersediaannya yang cukup tinggi. Untuk contoh dari alkana yaitu seperti etilena. Etilena merupakan contoh alkena yang sering digunakan dalam industri untuk sintetis plastik dan sebagai bahan agen pematangan buah. Untuk contoh dari alkuna seperti asetilena. Asetilena adalah alkuna yang digunakan dalam pengelasan dan sebagai bahan baku untuk produksi senyawa kimia lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tata nama sistematis senyawa hidrokarbon. Yang pertama aturan penamaan alkana. Nama alkana diakhiri dengan anak dan jumlah karbon ditentukan dengan prefix seperti met, et, prop, dan seterusnya. Misal dengan jumlah karbon 1 itu namanya adalah metana. Jumlah atom karbon 2 adalah etana. Jumlah atom karbon 3 adalah propana. Begitu pula seterusnya. Yang kedua yaitu aturan penamaan alkena. Alkena dinamai dengan akhiran ena dan posisi ikatan ganda diindikasikan dengan nomor posisi karbon dalam rantai utamanya. Misal, dengan atom karbon 2 itu namanya adalah etena. Untuk senyawa dengan atom karbon 3 itu dinamakan dengan propena. Begitu pula dengan seterusnya. Yang ketiga yaitu aturan penamaan alkuna.
Alkuna sendiri diakhiri dengan kata una. Dengan penomoran yang menunjukkan posisi ikatan rangkap 3, penting untuk penamaan yang jelas. Misalnya, dengan senyawa dengan atom karbon 2, itu merupakan senyawa dengan nama etuna. Untuk alkuna dengan atom karbon 3, itu disebut dengan propuna. Begitu pula seterusnya. Nah, berikut merupakan senyawa-senyawa alkuna. Yang pertama ada etuna. Di sini, etuna memiliki 2 atom karbon pada rantai utamanya dan terdapat ikatan rangkap 3 di antara kedua atom karbon tersebut, sehingga namanya adalah etuna. Untuk propuna, di sini terdapat ikatan rangkap 3 pada karbon pertama dan karbon keduanya. Untuk propuna itu memiliki atom karbon sebanyak 3. Selanjutnya yaitu ada 1 butana. 1 butana memiliki 1 ikatan rangkap 3 pada atom karbon pertama dan keduanya. Butana memiliki 4 karbon pada rantai utamanya. Selanjutnya yaitu ada 4 metil 2 pentuna. Di sini dapat dilihat dari strukturnya, pada rantai utamanya berwarna biru. Warna biru menunjukkan rantai utama, sehingga jika kita hitung terdapat 5 atom karbon pada rantai utamanya, sehingga namanya adalah pen atau pentuna. Karena dapat ikatan rangkap 3 pada atom karbon kedua dan ketiga, maka senyawa ini merupakan senyawa alkuna. Pada atom karbon yang keempat, terdapat cabang metil, sehingga dapat ditulis 4 metil 2 pentuna. Selanjutnya, ada 5 etil 2,25 trimetil 3 heptuna. Nah, pada senyawa ini dapat kita lihat pada rantai utamanya itu terdapat 7 atom karbon. Lalu, terdapat 3 gugus metil dan 1 gugus etil. Gugus metil terdapat pada atom karbon nomor 2 dan nomor 5. Untuk gugus karbon etil terdapat pada gugus nomor 5. Nah, pada senyawa ini ikatan rangkap 3 berada pada atom karbon nomor 3 dan 4. Sehingga penamaannya yaitu 5 etil 2,2,5 trimetil 3 heptuna. Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa-senyawa alkuna. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk senyawa-senyawa yang lainnya seperti alkana dan alkena. Nah, mungkin sekian saja informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu tata nama senyawa hidrokarbon adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama yang unik dan sistematis pada setiap senyawa hidrokarbon. Sistem ini sangat penting dalam dunia kimia organik karena memungkinkan kita untuk dapat mengidentifikasi senyawa dengan mengetahui tata nama. Kita juga dapat memudahkan untuk mengenali suatu senyawa hidrokarbon hanya dari namanya. Lalu kita juga dapat membedakan isomer-isomer yang ada pada senyawa hidrokarbon. Banyak sekali senyawa hidrokarbon yang ternyata kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat penting kita mempelajari sistem tata nama senyawa hidrokarbon. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.